Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada hari ini kita akan memasuki pembahasan kaidah yang kedua di halaman 23. Beliau berkata, Syekh Profesor Dr. Shalih As-Sindi Hafizahullah Ta'ala, hati jika telah dipenuhi dengan sesuatu, maka tidak ada tempat lagi untuk yang lain. Yang lain ini tentunya maksudnya yang berseberangan, yang bertentangan. Ya, misalnya jika hati ini sudah terisi dengan cinta lantunan Al-Quran, maka dia tidak akan terisi dengan cinta terhadap nyanyian-nyanyian. Ya, jadi salah satunya mesti mendominasi dari yang lain. Ulama salaf terdahulu memberikan perumpamaan, ya, memberikan perumpamaan. Hati atau ruh kita ini seumpama 2 ekor serigala yang kita miliki. Maka serigala mana yang kita beri makan, dialah yang akan kuat dan mendominasi. Ya, dialah yang akan kuat serta mendominasi. Kemudian di sini di halaman 24 beliau berkata, hati itu hanya memiliki satu sisi. Jika hati sudah cenderung kepada sesuatu, niscaya ia tidak bisa cenderung kepada selainnya, kepada yang bertolak belakang dengannya. Seperti hati kita yang insya Allah jaga kebaikannya, itu nggak akan nyaman bisa berdekatan dengan orang yang suka berbohong. Karena kita lebih menyukai kejujuran. Kita nggak akan suka berdekatan, apalagi berteman dengan seorang penipu, seorang yang berkhianat. Karena hati kita lebih cenderung kepada sifat amanah, menjaga integritas kita, kepercayaan yang dipercayakan kepada kita. Seperti itu kondisi hati seseorang, di mana Allah menyatakan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan seseorang memiliki 2 hati, tidak mungkin. Pasti akan cenderung ke salah satunya. Ya. Orang yang giat, semangat pasti tidak akan suka bermalas-malas. Sebaliknya orang yang lebih senang bermalas-malasan pasti tidak akan suka kesemangatan, berkegiatan dan lain sebagainya. Maka sesuai dengan kadar ambisi, keinginan dan kecintaan yang masuk ke dalam hati, seperti itu jugalah kadar ambisi, keinginan dan kecintaan yang keluar dari seseorang. Maka action kita itu berkesesuaian dengan hati kita, hingga nanti akan berbeda-beda hasilnya, usahanya, perjuangannya,
tergantung sejauh mana kesungguhan hati itu menginginkannya, bergantung sekuat apa hati itu benar-benar berambisi untuk mendapatkannya. Seseorang yang berambisi benar-benar mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah, benar-benar kuat ambisinya untuk mendapatkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti actionnya juga akan kuat, ya, pembuktiannya akan sungguh-sungguh. Dia tidak akan melewatkan kesempatan yang bisa dia lakukan untuk bisa mendapatkan ridho dan surganya Allah Ta'ala, sekalipun mungkin hal itu tampak sepele, dia tidak akan lewatkan kesempatan itu. Misalnya saja menjaga adab ketika di dalam masjid, memasuki masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu akan dia lewatkan. Begitu nanti keluar masjid, dahulukan kaki kiri dengan mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, kemudian pakai sendal kaki kanan dulu. Itu kan hal-hal sepele semuanya, sebenarnya sederhana, tapi dia nggak akan lewatkan kesempatan itu karena dia benar-benar berambisi mendapatkan ridho dan surganya Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, para pelaku kemaksiatan, sekuat apa hatinya menginginkan kemaksiatan itu, pasti perbuatannya juga akan ikut kuat. Kendati seluruh jalan sudah ditutup, dia akan berusaha cari-cari jalan untuk bisa memuaskan hawa nafsunya yang sesat itu. Ya, para koruptor sudah diantisipasi bagaimana caranya supaya tidak bisa korupsi, dapat aja jalannya, dapat aja caranya. Kenapa? Karena ambisinya yang begitu kuat untuk bisa korupsi, hingga dia cari jalan sana, cari jalan sini, dan akhirnya jalan itu pun dia temukan. Hati itu jika diibaratkan seperti sebuah wadah, sedangkan minumannya banyak dan beragam, jika satu jenis minuman tertentu telah memenuhi wadah tersebut, maka tidak akan tersisa ruang bagi jenis minuman yang lain. Jika kebetulan wadah tersebut kosong, maka minuman itu bisa menghuninya. Tapi jika kebetulan wadah itu sudah terisi penuh, maka minuman baru tersebut tidak bisa menghuninya sampai ia mengeluarkan isi wadah sebelumnya, lalu ia menempatkannya dengan minuman yang baru. Ya, seperti ini misalnya, ya, botol yang terisi dengan air mineral, ini gak akan kita bisa isi dengan isi yang lain, ya, pasir misalnya, atau sesama air tapi beda jenis. Sampai apa yang ada di dalamnya dikeluarkan dulu, imma dikeluarkan semuanya, imma dikeluarkan sebagiannya. Dimana itu pada kaidah yang pertama kita sudah belajar tentang prinsip tazkiyatun nafs, terdiri dari dua hal, at-takhalli wat-tahalli, ya, membersihkan dulu, mensterilisasi dulu, baru memperindahnya. Sama seperti yang baru saja kita baca, dikatakan dalam sebuah bait syair, fama sahibu tatawafi ya'muru min hala wa rubu'a idza lam yakhil rubu'an wa min hala. Seorang pekerja keras tidak akan membangun sebuah tempat atau wilayah jika dia belum mengosongkan tempat dan wilayah tersebut, ya. Ini juga permisalan yang lain. Ada orang pengen bangun rumah, ternyata tanah yang dibeli masih belum bisa langsung dibangun. Apa yang dia lakukan? Dia perbaiki dulu tanahnya, ya, tanaman-tanaman liarnya dia tebang-tebang semuanya dulu. Kemudian tanahnya yang masih belum beraturan dia uruk, dia ratakan dulu, dan seterusnya. Baru bisa diisi dengan bangunan yang baru. Atas dasar itu sejatinya seorang hamba tidaklah memiliki dua hati, satu hati yang mentaati Allah, melaksanakan perintahnya dan bergantung kepadanya, dan satu hati lainnya durhaka kepada Allah, tidak mentaatinya dan bergantung
kepada selainnya. Yang benar, seorang itu hanya memiliki satu hati saja. Jika seorang tidak memfokuskan hatinya untuk bergantung kepada Allah, mencintai Allah dan bertakwa kepada Allah, niscaya hatinya akan berpaling kepada selain Allah. Makanya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, manusia itu semuanya, bukan sekedar pada umumnya, bukan sekedar kebanyakannya, tapi semuanya cuma berada dalam dua kondisi, berada dalam satu dari dua kondisi. Kalau tidak, ya, sebagai seorang mukmin, pasti dia sebagai seorang kafir. Tidak ada yang ketiga. Loh, ada munafik. Munafik itu sejatinya kalau didalami lagi, dia lebih ke mukmin atau lebih ke kafir? Kafir dia, ya. Bahkan munafik itu lebih kafir daripada orang kafir, lebih bahaya daripada orang kafir. Dia mengatakan manusia itu sejatinya tidak mungkin keluar dari satu dari dua kondisi. Kalau tidak mukmin, dia kafir. Kalau tidak bertauhid, dia syirik. Kalau dia tidak sunnah, dia melakukan bid'ah. Kalau dia tidak taat, dia pasti bermaksiat. Itu aja, ya. Nggak akan keluar dari dua kondisi tersebut. Manakala pada halaman berikutnya 26, hati seseorang benar-benar sibuk dengan Allah, sibuk memikirkan kebenaran, ilmu dan segala hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, maka sungguh ia telah menempatkan hatinya pada tempatnya, karena tidaklah hatinya diciptakan kecuali untuk hal tersebut. Adapun jika hati seseorang malah sibuk dengan yang lain, bukan sibuk mengenal Allah dan memahami kebenaran, maka sungguh ia telah lupa terhadap Rabb-nya, dan ia telah menempatkan hatinya bukan pada tempatnya, bahkan dia telah menyia-nyiakannya, ya. Jadi hati itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang-orang yang musyrik itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu sebenarnya punya hati, tapi sayangnya hatinya itu tidak dipakai untuk mengenal Allah, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walhasil hatinya pun tersia-siakan, tidak terpakai sebagaimana yang difungsikan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, hati yang sibuk dengan selain Allah tidaklah benar-benar kosong dan hampa, tapi sebenarnya hatinya senantiasa tenggelam dalam lembah pikiran dan angan-angan. Dan ini merupakan salah satu keajaiban yang dimiliki oleh hati. Maha suci Allah, subhanallahi amma yasifun, ya, yang maha kuat lagi maha bijaksana. Jadi para pemburu kelezatan atau syahwat dunia itu sejatinya mereka hatinya juga tidak kosong, ya. Hatinya sejatinya juga terisi, hanya saja terisi dengan perkara yang lain yang membuat mereka tenggelam dan larut di dalam perkara-perkara tersebut, ya, larut dalam perkara tersebut. Seperti orang yang hasad misalnya. Hasad itu penyakit badan atau penyakit hati, Bu? Penyakit hati. Hasad itu bahasa gampangnya apa ya? Ini yang keseharian kita. Iri dengki, betul, iri dengki. Gak suka kalau melihat orang lain lebih unggul begitu, atau diberi nikmat lebih oleh Allah. Itu hatinya kan berpaling dari Allah sebenarnya. Tapi sesungguhnya hatinya juga terisi, hanya saja terisi dengan perkara yang menyibukkannya, menenggelamkannya, membuat dia tidak tenang, ya. Maka Al-Imam As-Samarqandi rahimahullah pernah berkata, orang yang hasad itu setidaknya dia menerima 5 hukuman. Orang yang hasad itu setidaknya dia menerima 5 hukuman. Hukuman yang pertama, ghamun la yanqati', kegundahan yang tidak
ada habis-habisnya. Ketidaktenangan yang tidak kunjung selesai. Gak pernah ngerasa tenang hatinya dia. Karena apa? Sibuk memikirkan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Ya, itu yang pertama, gak pernah tenang hidupnya. Yang kedua, musibatun la yujaru 'alaiha. Dia tertimpa bencana berupa kegundahan hati, ketidaktenangan hati tadi. Sayangnya dia tidak dapat pahala. Padahal seorang mukmin itu ketika terkena musibah, sekalipun musibahnya itu ringan, ya, tidak melukai fisiknya seperti kegundahan hati, itu sejatinya tetap dapat pahala seorang mukmin. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adha, ya, tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa lelah, letih, kegundahan, kesedihan, ketakutan, ya, illa kafarallahu biha khataya, melainkan Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Tapi orang yang hasad, gundah hatinya, enggak tenang hatinya, enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang kedua. Ya, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Yang ketiga, kata beliau Al-Imam As-Samarqandi, mazammatun la yuhmadu 'alaiha, ya, kehinaan yang sama sekali tidak ada bagusnya, tidak berhak mendapatkan pujian sama sekali. Orang yang hasad itu sesungguhnya sangat hina, ya. Bagaimana dia bisa menilai seolah-olah dialah orang yang paling layak, yang paling berhak mendapatkan kebaikan kenikmatan itu, sementara orang lain tidak berhak, tidak layak mendapatkannya. Kemudian yang keempat, sukhtur Rabb, ya, kemurkaan Allah. Ini hukuman yang keempat. Allah akan murka kepada dia karena dia tidak beradab kepada Allah. Seakan-akan dia berkata kepada Allah, ya Allah, kok dia sih yang dapat, bukan saya lebih berhak, saya lebih pantas, dan lain sebagainya. Seolah dia mengklaim, saya lebih tahu daripada kamu, ya Allah, ya Allah, ya. Itu yang keempat, murka Allah. Dan yang kelima, yughlaqu anhu babut taufiq, dia akan jauh dari taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jauh dari taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, sekalipun demikian, ini sudah tadi, seorang benar-benar akan menyadari hal ini manakala ia kembali kepada kebenaran, entah ketika saat dia masih di dunia, yaitu ketika dirinya bertobat, atau ketika dirinya akan kembali ke akhirat, yaitu ketika dia melihat betapa buruk kondisinya dahulu. Allah berfirman, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ya, di dalam surah An-Nazi'at Allah mengatakan pada hari itu masing-masing orang teringat akan apa saja yang pernah dilakukannya, ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, hari itu semua orang akan teringat akan apa yang pernah dilakukannya, entah dilakukan dengan fisiknya, badannya, entah dilakukan dengan hatinya, ya. Semuanya akan benar-benar kita ingat tanpa kurang sedikit pun. Namun tentunya teringat akan kekurangan kesalahan kita di hari itu sama sekali tidak berguna, sama sekali tidak membantu apa-apa, karena kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karenanya, sebelum terjadinya masa tersebut, teringat akan kesalahan di saat sudah tidak lagi berguna, lebih baik segera teringat dari sekarang, ya, lebih baik segera menyadari dari sekarang. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, seorang yang cerdas itu, ya, adalah seseorang yang mengevaluasi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, kemudian setelah itu dia beramal untuk mempersiapkan datangnya kehidupan setelah kematian nanti.
Ini orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW. Al-Kais, ya, seseorang yang cerdas itu adalah seseorang yang mengevaluasi, introspeksi dirinya, kemudian setelah itu dia segera beramal untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ringkasnya, segala sesuatu selain kebenaran adalah kebatilan. Jika hati itu tidak ditempatkan pada kebenaran, maka yang tersisa hanyalah kebatilan. Tinggal yang mana yang mau kita ambil untuk menjadi isi daripada hati kita. Hati itu jika benar-benar cenderung kepada kebenaran, ilmu dan zikir serta berpaling dari selain itu semua, maka sejatinya hati tersebut sedang berada di atas al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena al-hanaf artinya adalah cenderung kepada sesuatu dan berpaling kepada yang lain, ya. Ini kabar gembira bagi kita yang hatinya selama ini alhamdulillah cenderungnya kepada hal yang baik-baik saja, ya. Kalau Imam Ibnul Qayyim memberikan permisalan seperti seekor lalat hati yang jelek itu. Dia mau ditempatkan di tempat terindah manapun, pasti nyarinya tetap yang kotor, yang jelek, ya. Mau dia di tempat sebersih apapun, dia pasti cari tempat yang kotor, karena memang kesanalah kecenderungannya, ya. Adapun seorang mukmin yang baik, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti seekor lebah tidak memakan kecuali yang baik, dari yang baik, dan tidak mengeluarkan kecuali hanya yang baik-baik saja, ya. Dia ketika mungkin ditempatkan di tempat yang kotor, dia akan berusaha cari mana, ya, yang bisa dia ambil madunya. Dia cari bunga sana kemari sampai dapat, ya. Begitulah seekor lebah, dia tidak akan mau berada di tempat yang kotor, yang rusak, ya. Semestinya begitupun kehidupan kita sebagai seorang mukmin, tidak mengambil kecuali yang baik dan tidak memberikan kecuali juga yang baik-baik saja. Maka agama yang lurus ialah cenderung hanya kepada Allah SWT dan berpaling dari segala sesuatu dari selain Allah. Hati pelakunya senantiasa dipenuhi dengan penghambaan kepada Allah dan hatinya bersih dari akhlak yang tercela. Siapa yang benar-benar menjadi hamba bagi Allah Rabb-nya dengan roh serta hatinya serta akal dan seluruh anggota badannya, maka jika ia berbicara, ia akan berbicara atas nama Allah dan hanya akan menyampaikan apa yang berasal dari Allah. Jika ia beramal, maka ia beramal atas perintah Allah setiap saat dan setiap waktu dirinya hanya untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya segala dipertimbangkan dengan penilaian Allah. Dia mau ngomong, dia mau kerja, dia mau bisnis, dia mau usaha, dia mau apapun, langsung yang terbetik di dalam hatinya, ini boleh nggak ya? Ini termasuk ibadah bukan ya? Ini sahih tidak ya? Benar atau salah? Hal-hal semacam itu yang langsung terbetik pertama kali di dalam hatinya, sehingga semuanya serba karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika dia dapat ternyata ini bukan karena Allah, dia tidak akan melakukannya atau dia akan perbaiki hatinya itu. Maka semestinya seperti itulah seorang mukmin. Segala ucapan lisannya, ya, langkah kakinya, genggam tangannya, penglihatan matanya, pendengaran telinganya, dan semuanya harus didasari karena
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus dasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika hati adalah tempat untuk mengenal Allah, menuju kepadanya, rasa cinta dan inabah kembali kepadanya, maka semua hal yang disebutkan ini tidak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang kecuali jika hati itu lapang. Dan apabila Allah hendak memberikan hidayah pada seorang hambanya, maka Allah akan melapangkan hatinya, sehingga hal-hal yang tadi disebutkan bisa masuk dalam hatinya dan menetap di dalamnya. Sebaliknya, jika Allah hendak menyesatkan seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hatinya sempit serta berat menerimanya, sehingga hal tersebut tidak menemukan tempat di dalam hatinya, lalu ia pun berpaling dan tidak jadi menempatinya. Makanya ada doa yang masyhur sekali di dalam Al-Quran yang dulu pernah dibaca, dilantunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah dadaku. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin berikan hidayah, Allah akan lapangkan hatinya. Untuk apa Allah lapangkan hatinya? Untuk menerima Islam. Bukan hanya sebatas identitas, tetapi Islam itu benar-benar menjadi jalan hidupnya. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Islam berarti apa kata Allah, berarti apa kata Rasul, saya insya Allah berusaha menerimanya lahir dan batin. Entah itu berupa perintah, entah itu berupa larangan. Ya. Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin berikan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Namun barang siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, sesak untuk menerima aturan-aturan Islam, seakan-akan dia sedang disuruh mendaki langit yang tinggi. Misalnya cuma disuruh atau dilarang, misalnya cuma dilarang untuk jangan pakai parfum saat keluar rumah. Tuh susah banget terima larangan itu. Saya suka banget sama wanginya, udah dikit-dikit gak apa-apa kali ya. Nggak boleh, tetap nggak boleh ya. Dilarang sama Islam saat keluar rumah untuk bertabarruj. Tabarruj itu apa itu? Berdandan, berhias ya. Susah buat menerimanya. Walhasil curi-curi tabarruj ya. Misalnya pakai apa ya, pernak-pernik kecil gitu, mungkin diletakkan di pelipisnya ya, padahal pakai niqab misalnya, supaya terlihat menarik ya. Jadi kalau menurut ibu itu aksesoris itu terlihat menarik, berarti boleh jadi menurut orang lain juga terlihat menarik. Padahal mestinya ibu ketika keluar rumah itu meminimalisir sebisa mungkin menarik perhatian orang lain, terutama laki-laki ya. Jadi terus harus gimana dong? Ya sudah, pakai pakaian saja, yang penting menutup aurat dengan sempurna ya, yang penting menutup aurat dengan sempurna. Apalagi perempuan itu kalau keluar rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istashrafaha syaitan. Bila kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu kalau keluar rumah
syaitan akan tampilkan dia di mata laki-laki begitu indah menawan, ya, begitu indah menawan. Istasyrafa syaitan. Jadi dijadikan oleh syaitan di pandangan laki-laki di luaran sana, wanita itu tampak menarik sekali, ya, tampak begitu indah sekali. Padahal itu masih belum ditambah parfum, masih belum ditambah aksesoris, masih belum ditambah yang lain-lain. Itu sudah ditampakkan indah oleh syaitan, karena memang ingin menciptakan fitnah. Makanya kalau memang butuh keluar rumah, sebisa mungkin meminimalisir munculnya fitnah lawan jenis khususnya, ya. Seperti contohnya tadi, tidak menggunakan wewangian, kemudian juga tidak menggunakan aksesoris yang menurut ibu menarik. Pasti juga kemungkinan besar itu dianggap menarik oleh orang lain, ya, sehingga orang lain pun tertarik untuk terus melihat ibu, dan itu tidak boleh, ya. Nah, ketika disampaikan begini, oh iya juga, diterima langsung. Insya Allah mulai kesempatan berikutnya, ya, saya nggak akan pakai aksesoris seperti ini lagi. Ya, dalam hati, nggak harus disampaikan ke orang lain, nggak harus. Jangan komennya, responnya malah Allah gitu aja, berlebihan amat sih, ya, nggak segitunya juga lah, malah dinego, ya, malah berusaha dimentahkan. Jadi kita coba lihat bagaimana respon kita atau hati kita saat merespon ada sebuah ketentuan Allah yang ternyata nggak sejalan dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan. Kalau ternyata hati kita meresponnya dengan, kalau bahasanya orang Arab, ahlan wa sahlan, ya, selamat datang, ya, saya terima dengan baik aturan ini, bersyukurlah, berbahagialah. Itu sinyal baik bahwa hati kita Allah ingin berikan petunjuk, bahwa hati kita merespon dengan begitu lapang dada. Tapi kalau ketika ada satu aturan Allah yang ternyata bertolak belakang dengan keinginan kita, dengan kepentingan kita, kemudian kita meresponnya dengan berat hati, khawatirlah kalau Allah tidak ingin memberikan hidayah buat kita. Khawatirlah kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan kita karena kita merespon datangnya aturan Allah tersebut dengan berat hati. Harusnya tidak demikian. Beliau melanjutkan lagi di paragraf terakhir, setiap bejana atau hati jika terisi dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan memenuhinya, sehingga menjadikan sempit. Semakin banyak diisi dengan sesuatu, maka hati akan semakin sempit, kecuali hati yang lembut. Setiap kali keimanan dan ilmu masuk ke dalam hati yang lembut, maka hati tersebut akan semakin luas dan lapang, sehingga ilmu dan iman bisa masuk ke dalamnya dan bisa meluas dan melapangnya hati ini merupakan salah satu dari tanda maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kenikmatan yang paling besar adalah lapangnya hati dan dada. Dalam apa saja, ya, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perintah, menerima ketentuan Allah berupa larangan, menerima ketentuan Allah berupa takdir, ya. Jadi kita di dalam menerima segala ketetapan Allah, entah yang berupa perintah, entah yang berupa larangan, entah yang berupa takdir, kita menerimanya dengan kelapangan hati dan dada. Dulu kita pernah sampaikan perbedaan antara atau tingkatan orang di dalam merespon sebuah musibah. Ada 4 tingkatan kan dulu tuh. Yang paling rendah meresponnya dengan murka, ketidakterimaan. Naik 1 tingkat
meresponnya dengan sabar. Naik satu tingkat lagi, meresponnya dengan ridho. Naik ke tingkat yang paling tinggi, merespon musibah tersebut dengan syukur, ya, dengan syukur. Bukan dia orang yang aneh, ya, dikasih musibah kok malah senang, bukan. Dia bersyukur karena dia paham datangnya musibah itu merupakan tanda Allah sayang sama dia. Allah ingin mengangkat lagi derajatnya. Allah ingin mengurangi dan menghapus kesalahan serta dosa-dosanya. Dia bersyukur, ya. Walaupun tidak mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil untuk bisa dilakukan, ya. Belajarlah dari musibah yang kecil-kecil. Kalau musibah yang kecil-kecil kita sudah bisa bersyukur, atau paling tidak ridho, atau minimal sabar, insya Allah kita akan lebih siap lagi untuk menghadapi musibah yang lebih besar. Tetapi kalau untuk menghadapi musibah yang kecil saja kita tidak bisa sabar, apalagi ridho, apalagi syukur, bagaimana jika nanti kita harus menghadapi musibah yang lebih besar? Jadi kita belajar, ya, untuk mengontrol, merespon musibah yang Allah takdirkan kepada kita dengan kelapangan hati dan dada. Sesungguhnya perumpamaan hati bagi ilmu dan iman seperti antara gelas dan air, atau gelas bagi air, wadah bagi madu, dan lembah bagi aliran air. Sebagaimana Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha. Allah telah menurunkan hujan dari langit, maka mengalirlah air itu ke lembah-lembah menurut ukurannya. Ada yang begitu deras, ada yang biasa saja, ada yang tidak mengalir kecuali hanya sedikit saja, tergantung ukuran lembah itu masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jal minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushubal kathir. Sesungguhnya perumpamaan agama yang aku diutus oleh Allah azza wa jal dengannya itu seperti berupa petunjuk dan ilmu, yaitu berupa petunjuk dan ilmu, ialah bagaikan hujan yang turun ke bumi. Di antaranya ada yang jatuh ke tanah yang subur dan dapat menyerap yang air, lalu tumbuhlah padang rumput yang subur. Di antaranya lagi ada yang menampung air. Di antaranya lagi ada yang terlewati saja oleh air. Jadi beda-beda, ya. Hati kita ini diibaratkan seperti bumi atau tanah, sementara aturan-aturan Islam ini diibaratkan seperti air hujan. Air hujan itu turun di berbagai macam jenis tanah. Syariat Islam ini turun di berbagai macam jenis hati. Hujan tadi turun, ada yang turun ke tanah yang bisa menyerapnya, kemudian menumbuhkan tumbuhan berbagai macam, kemudian memberikan manfaat bagi yang lain. Ada juga hujan yang turun di atas tanah yang sifatnya hanya bisa menampung saja, ya, tidak bisa menyerap. Ada yang hujan itu turun ke atas tanah yang bahkan menyerap tidak, menampung juga tidak. Begitulah kondisi macam-macam hati manusia berbeda-beda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, telah sampai kepada kami bahwa sebagian ulama berkata, al-qulubu aniyatullahi fil ardh fa ahabbuha ilallahi araquha wa asfaha. Sesungguhnya hati ini adalah bejana Allah yang ada di muka bumi. Maka hati yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hati yang paling lembut dan paling bersih. Ini perumpamaan dari beliau rahimahullah. Masih kata beliau juga, ini permisalan yang sangat indah.
Karena memang betul jika hati itu lembut maka akan sangat mudah menerima ilmu, menerima nasihat. Ilmu itu akan menancap kuat dan kokoh di dalamnya serta akan memberikan pengaruh yang baik bagi pemiliknya. Sebaliknya jika hati itu keras maka hati akan sulit menerima ilmu. Selain hati itu mesti lembut, hati juga harus suci, bersih dan selamat sehingga ilmu bisa tumbuh berkembang padanya dan membuahkan berbagai buah-buahan yang manis. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Kita kalau mau belajar, ini uniknya ilmu syar'i itu begitu. Yang dibutuhkan bukan cuma kesemangatan, bukan cuma kecerdasan, tapi juga kebersihan hati. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Gak seperti ilmu dunia yang belajar apa saja, kedokteran lah, teknik sipil lah, ilmu hukum lah. Dia nggak bertakwa kepada Allah, bisa nggak dia menguasai ilmu itu? Bisa, ya. Tapi ilmu agama ini nggak seperti itu. Dia begitu spesial, dia begitu istimewa hingga untuk bisa memahaminya, menyerapnya pun butuh kebersihan hati. Karena jika tidak demikian, sekalipun hati tersebut mampu menerima ilmu, tapi jika di dalam hati terdapat kotoran dan najis, maka semua itu akan merusak ilmu. Al-Imam Waqi' mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Al-Imam Syafi'i berkata, guruku yaitu Imam Al-Waqi' mengingatkanku bahwa ilmu agama ini adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang gemar maksiat. Perumahan kotoran dan najis yang ada dalam hati seperti hama bagi tanaman. Karena jika hama itu tidak menghambat biji untuk tumbuh, hama tersebut bisa menghambatnya dari berkembang dan berbuah. Ini sangat jelas bagi orang yang memiliki penglihatan yang baik. Adapun yang kedua, insya Allah akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, dipersilakan. Baik Ustaz, ada pertanyaan. Kita bahas 3 dulu Ustaz. Tafadhol. Yang pertama Ustaz, bagaimana cara menyeimbangkan hati untuk urusan dunia dan akhirat? Bagaimana cara apa tadi? Untuk menyeimbangkan hati untuk urusan dunia dan akhirat. Cara menyeimbangkan hati untuk cara untuk menyeimbangkan hati dalam urusan dunia dan akhirat. Maka sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa hati itu hanya bisa menerima salah satunya saja. Kalau dia tidak hubbud dunya, ya dia hubbul akhirah. Dia tidak mencintai dunia, dia akan mencintai akhirat, salah satunya. Lantas apakah berarti terus kita sedang dilarang, tidak diperbolehkan untuk mencari dunia? Bukan itu maknanya. Silahkan mencari dunia, akan tetapi cukuplah dunia itu di tangan kita saja, bukan di dalam hati kita. Sebagaimana ini penjelasan dari Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang makna zuhud. Beliau berkata, antakuna dunya fi yadika la fi qalbika. Hendaknya dunia itu hanya di tanganmu saja, jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Ya. Dan di saat yang sama, beliau juga dikenal sebagai orang yang kaya raya. Tetapi beliau juga dermawan. Ya. Kekayaannya itu tidak membuat beliau lupa akan akhirat sehingga kikir, bakhil, pelit dan begitu mencintai hartanya tidak. Ya. Jadi cukuplah dunia itu dalam genggaman kita, bukan dalam hati kita. Ibarat
bahtera. Kalau bahtera itu ya, kalau air laut itu masih di luar bahtera masih aman. Begitu air laut itu masuk menguasai bahtera atau kapal itu pasti akan berbahaya. Jadi silahkan mencari dunia, mencukupi diri dengan kebutuhan dunia, akan tetapi terus sambil jaga hati bahwa dunia ini bukan tujuan, dunia ini hanya sarana, wasilah. Ya saya mau kerja, mau cari banyak uang. Supaya apa? Supaya saya bisa umroh sama keluarga. Supaya saya bisa membantu orang yang membutuhkan bantuan. Supaya saya mudah untuk nolong orang dan lain sebagainya, itu yang bagus ya. Bukan mengejar dunia ini hanya sebatas ingin mendapatkan status sebagai orang kaya atau orang terpandang, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz. Ini pertanyaannya mungkin tidak tidak terkait langsung, tapi ini mungkin terkait akidah juga. Tidak apa kita bahas. Di sini saya memeluk agama Islam turunan dari keluarga. Setelah beberapa informasi tentang agama Islam, saya mengetahui bahwa adanya Muhammadiyah dan NU. Ada beberapa ajaran dari keduanya yang saya jalani. Saya jalani jika menurut akal saya masuk, atau tidak saya jalani. Yang mau saya tanyakan, bagaimana meyakinkan diri saya untuk menjalani salah satu ajaran tersebut, karena setahu saya tidak boleh menjalani kedua ajaran tersebut secara bersama. Ya, jadi yang menjadi standar atau filter mestinya bukan akal kita, tetapi apa? Tetapi kesesuaiannya dengan dalil-dalil syar'i. Bisa berupa ayat, bisa berupa hadis. Ya, entah dari yang NU, entah dari yang Muhammadiyah, ya. Kalau ajarannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi bertentangan, maka tidak boleh diamalkan. Ya, maka tidak boleh diamalkan. Dan itulah yang dipesankan oleh para imam mazhab. Salah satunya perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kullun yukhadhu wa yuraddu qawluhu illa sahibu hadha al-khabar. Setiap orang ucapannya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali seorang yang dikubur di sini, sambil menunjuk ke arah kuburannya siapa? Rasulullah SAW. Kalau ucapannya orang yang sedang dikubur di sini ini nggak boleh ditolak, harus diterima. Tapi ucapan selain beliau bisa diterima, bisa ditolak. Ya, entah itu ucapan NU, entah ucapan Muhammadiyah, atau ucapan siapapun lah. Ya, termasuk ucapan anak yang sekarang ngajar di sini. Seandainya ucapan anak di sini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka wajib ditinggalkan, wajib ditolak. Ya, itulah mengapa kita di dalam belajar berusaha selalu untuk mengarahkan kaum muslimin yang belajar bersama kita untuk bersikap ilmiah, bukan hanya yang penting kata ustadzku, yang penting kata guruku, bukan. Ustadz dan guru kita itu hanya perantara untuk bisa memahami
Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana yang benar? Yang penting apa kata Allah, yang penting gimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu tidak perlu bingung ikut yang ini, ikut yang itu, ikut yang mana? Ikut yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ikut yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau belum tahu sesuai apa enggak sesuainya, bagaimana yang harus dilakukan? Ya bertanya. Saat saya dapat share-sharean kayak gini nih isinya, disuruh begini dan begitu, amaliyah ini dan amaliyah itu, benar nggak? Ada petunjuknya, ada anjurannya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar ada, insya Allah saya mau amalkan. Kalau nggak ada, yang nggak akan saya amalkan. Begitu saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis? Masih bisa. Baik. Satu mungkin. Kalau yang dua kita hold untuk pertemuan berikutnya. Nah. Bismillah. Mohon doanya Ustaz untuk Bapak mertua saya, Bapak Supardi, yang biasanya ikut kajian Ustaz di Masjid Aisyah Bimbing, saat ini sedang koma di rumah sakit karena kecelakaan. Untuk kami keluarganya, amalan atau doa apa yang tepat yang dapat kami lakukan untuk orang tua kami dalam keadaan seperti ini? Ya, tidak ada doa yang bisa kita panjatkan untuk kebaikan beliau, hafizahullah taala wa ra'ahu, ya, kecuali doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfihi anta asy-syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Ini yang bisa kita doakan kepada Allah untuk beliau dan keluarganya. Apa yang harus dimanjatkan? Ya doa ini. Berapa kali, kapan, sebanyak-banyaknya, ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's. Ya Allah, Rabbnya seluruh manusia, hilangkanlah sakit ini, derita ini. Bagaimana Allah menghilangkan deritanya? Terserah Allah, ya. Dan kita harus siap dengan berbagai macam kemungkinan, ya. Adhibil ba's, hilangkan derita ini. Isfihi anta syafi, sembuhkan dia. Engkaulah zat yang maha memberikan kesembuhan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datang darimu, ya. Nah, kita juga semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang terbaik bagi beliau, ya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memandang kehidupan kesehatan ini lebih baik bagi beliau, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada beliau. Sehat lagi, bisa bersama lagi dengan keluarga. Namun kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala memandang hal yang lain yang bukan sebagaimana kita harapkan, maka kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itulah yang terbaik bagi beliau dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagi keluarga juga sedari sekarang untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, ya, untuk ridho dan berserah terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Respon kita, reaksi kita di dalam menerima musibah ini sama sekali tidak akan mengubah ketentuan Allah, hanya akan membedakan hasil akhir yang akan kita dapatkan di akhirat nanti, antara ganjaran atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik bagi beliau, hafizahullah taala. Cukup barangkali, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.